berjalan dalam firman-Mu, hatiku Salam, God lovers yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan Anda saat ini bersama-sama dengan acara Race and God. Mungkin sepanjang hari ini banyak kesibukan, bahkan mungkin ada tekanan, situasi yang sulit, yang tidak bersahabat dalam hidup Anda. Dan Anda ada banyak tekanan ini, mau istirahat kita rasanya kok capek. Kami mengajak kita semua, mari kita datang hampiri tata kasih karunia, supaya kita mengalami kelegaan, mengalami damai sejahtera. Kita menyerahkan semua beban kita kepada Dia. Tuhan, Bapa yang begitu mengasihi kita. Mari kita bersama-sama bersekutu, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami bersukacita karena Engkau sungguh-sungguh Bapa yang bisa mengerti keadaan kami. Dalam kelelahan kami, dalam keletihan kami menghampiri tata kasih karunia-Mu. Karena kami percaya hanya di dalam Engkaulah kami mengalami kelegaan dalam jiwa kami. Kami mengalami ketentraman sehingga kami boleh lalui hari ini dengan baik, kami bisa istirahat dengan baik. Karena Engkau yang memberkati dan Engkau yang mengangkat semua beban hidup kami, memberi kami sebuah kepastian kami tidak ditinggalkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat sepanjang hari ini. Kau Yesus luar biasa. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Katakan betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku, haleluya, berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku Tuhan, oh
sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidup katakan hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidup. Pakai hidup kami Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Haleluya. Pakai hidup kami Tuhan, jadikan kami alat-Mu Bapa. Haleluya. Sebab Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang besar. Glory bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Haleluya. Sebab Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku aku, sebab Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Puji Tuhan. Bersukacita kita boleh bersama-sama lagi di dalam hadirat Tuhan melewati malam hari ini. Kita harus percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita memberi kita damai sejahtera. Kita akan sharingkan kembali Mazmur pasal 23. Saat ini kita akan melihat ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Nah, ayat ini banyak berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan yang ajaib. Tetapi ini seringkali kan bertentangan dengan yang seringkali kita rasakan bersama-sama. Kadang-kadang kita ini jadi gampang khawatir tentang apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita.
Nah, mari kita sharingkan malam hari ini ya, lalu kita nanti bersama-sama berdoa bersama-sama. Mungkin ada yang mau sharing pengalaman, pernah punya kekhawatiran yang terkait dengan soal kebutuhan seperti ini. Iya, silakan. Ya. Jadi dulu waktu saya pernah di PHK tanpa tahu alasannya apa gitu ya Pak ya. Iya. Jadi saya sudah terima, saya berdoa sama Tuhan, saya bilang saya terima ini gitu. Lalu saya memulai usaha baru nih Pak. Nah, memulai usaha baru itu kan nggak gampang gitu. Nah, di situ timbul sih sebenarnya kekhawatiran saya. Apakah usaha saya ini akan jalan gitu? Walaupun memang saya sudah punya beberapa customer gitu, tapi tetap aja rasa khawatir itu kayaknya lebih besar daripada yang firman Tuhan itu katakan gitu ya Pak ya. Nah itu gimana tuh Pak? Iya, ya yang pernah kita sharingkan ya, sebenarnya orang khawatir itu kan sebenarnya 85% itu lebih banyak imajinasi ya. Sesuatu yang kita reka-reka, sesuatu yang kita bayang-bayangkan. Faktanya sebenarnya hanya 15% itu masalah yang harus kita hadapi. Dari ayat 5 tadi, Mazmur 23 tadi menarik sekali karena Tuhan itu menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Berarti kan walaupun situasi penggembalaan itu di padang belantara itu ada binatang buas yang siap untuk menerkam domba-domba itu. Situasinya mungkin sulit. Cuacanya mungkin sangat buruk sekali. Bahkan mungkin ada perampok-perampok yang siap untuk mencari kesempatan untuk mencuri domba-domba yang ada. Berarti kan situasinya sangat gawat. Situasinya sulit sekali dihadapi. Ada lawan yang di hadapan mereka. Tetapi tadi dikatakan engkau yaitu Tuhan, gembala yang baik itu tetap menyediakan hidangan bagiku. Berarti walaupun ada banyak musuh, ada banyak lawan, ada banyak masalah, itu tidak menghilangkan fokus Tuhan untuk menyediakan apa yang kita butuhkan. Ini kan sebuah pengharapan. Itu yang kita harus fokus untuk mengatasi 15% yang jadi masalah yang membuat kita khawatir. Jangan kita larut dengan 85% yang hanya imajinasi, bayangan-bayangan kita sendiri, gitu ya, prediksi-prediksi kita yang kadang-kadang itu tidak ada dasarnya. Membayangkan yang belum terjadi. Tidak, tetapi fokus pada kebenaran yang menyatakan bahwa lawan kita bisa banyak, masalah-masalah banyak. Itu tetap Tuhan bertanggung jawab untuk menyediakan makanan. Berarti menyediakan apa yang kita butuhkan. Tuhan itu adalah gembala yang baik. Memikirkan kita sampai seperti itu. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bahkan ketika kita gara-gara tadi misalnya kena PHK, kita jadi khawatir, kita jadi stres, kita jadi berbeban berat, situasinya jadi masalahnya jadi banyak, sehingga kita jadi terluka nih hati kita. Domba-domba yang terluka di padang belantara, lalu mungkin ada kutu di atas kepalanya, misalnya begitu, karena mungkin ada banyak kotor ya, lingkungan di situ sehingga ada kutu di bulu-bulunya itu menghisap darah di balik bulu-bulunya, lalu ada yang terluka. Gembala akan mengurapi, akan mengolesi luka-luka itu dengan minyak. Ini bicara tentang penyembuhan. Tuhan ingin membersihkan dan menyembuhkan setiap luka, bahkan kutu itu akan satu-satu akan dicabut. Ketika kutu itu dicabut, maka pasti akan menimbulkan luka. Karena kutu itu akan menghisap darah kan. Ketika nempel di tubuh domba itu menghisap darah. Begitu dilepas ada luka. Domba itu akan diolesi dengan minyak. Akan disembuhkan, diobati oleh gembala. Nah, ini luar biasa, kepikiran sampai seperti itu loh. Kita mungkin karena kita
merasa tadi di PHK pekerjaan kita jadi guncang, kita usaha kita macet, kita kemudian numpuk ini hutang karena usaha nggak jalan dengan baik begitu ya. Itu tidak hanya membuat kita khawatir. Kadang-kadang ada orang-orang yang akhirnya menghakimi kita, bukan menghibur, bukan memberi semangat, bahkan kadang-kadang keluarga, bahkan saudara, teman, itu kadang-kadang hanya menghakimi kita, tidak memberi pertolongan. Bahkan kadang-kadang ada yang dituduh, jangan-jangan kamu ada dosa ini, kamu harus bertobat ini. Kadang-kadang dihakimi seperti itu membuat kita bisa terluka dengan keadaan itu. Ketika Gembala Agung itu melihat ada luka ketika kita sedang bergumul dengan kebutuhan hidup kita, dia juga siap untuk mengobati kita, menyembuhkan luka-luka kita. Karena Tuhan ingin kita terus bisa menjalani hidup ini dengan baik. Sebab kalau terluka kan nggak produktif kita, produktivitas kita akan banyak berkurang. Bahkan akhirnya pialaku penuh melimpah, sukacita, akhirnya kita bisa menikmati suasana yang luar biasa di dalam Tuhan. Karena kita merasakan sentuhan kasih sayang di saat orang lain meninggalkan kita pada saat situasi yang sangat terpuruk gitu. Jadi gak usah khawatir berlebihan dan terus-menerus, karena Bapa di surga tahu apa yang kita butuhkan. Yang penting ambil tanggung jawab kita. Kerjakan dengan baik sepenuh hati seperti untuk Tuhan, pasti ada jalan keluar. Ya. Ya, amin. Kalau gitu Pak, kira-kira apa tindakan, apa solusi, apa yang harus kita lakukan Pak supaya terhindar dari kekhawatiran itu Pak? Sebenarnya untuk khawatir tetap aja ada sih. Kita sebagai manusia tetap masih bisa khawatir. Cuma hal yang paling penting itu ya, kembali sebenarnya ya, merenungkan firman Tuhan. Ambil waktu untuk merenung. Ketika kita merenung, ambil waktu berdiam diri. Seperti yang kita lakukan malam hari ini. Kita berdiam diri merenungkan kembali berbagai masalah kita, berbagai situasi sulit yang kita hadapi. Kemudian kita mulai pikirkan lagi, renungkan lagi Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang kita sembah. Renungkan pribadi Dia. Renungkan bahwa Dia adalah Bapa yang murah hati. Dia adalah Bapa yang maha kuasa, yang sanggup menolong kita. Jadi renungkan pribadi Tuhan yang kita sembah itu, ya. Ketika kita merenungkan, maka pikiran kita yang pertama penuh dengan kekhawatiran, akhirnya mulai diisi, digantikan dengan pikiran yang fokusnya pribadi Tuhan. Setelah itu coba renungkan juga berbagai kebaikan, pekerjaan, pertolongan, keajaiban, dan segala sesuatu yang baik yang pernah kita alami selama ini. Tuhan sudah menolong kita begitu lama, tahun demi tahun kita melewati krisis, Tuhan bisa menolong. Kita harus percaya bahwa krisis yang kita hadapi saat ini pun pasti bisa ditolong oleh Tuhan. Jadi siapapun kita, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan dimanapun berada ya, ingat bagaimana Tuhan telah menolongmu di masa-masa yang lampau. Tahun demi tahun masalah-masalahmu selesai satu persatu. Bahkan mungkin 3 tahun lalu ketika pandemi terjadi, situasinya begitu sulit, bahkan mungkin ada yang terpapar virus corona, sehingga alami krisis juga. Tetapi Tuhan sudah menolong bagian demi bagian menjadi sebuah proses hidup yang baik. Ingat itu. Ketika kita mengingat apa yang pernah dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita, maka hati kita terhibur, iman kita mulai bangkit. Dan akhirnya pengharapan kita muncul. Ketika itu terjadi, kita bisa kelola kekhawatiran kita. Bahkan akhirnya kita bisa berserah, tidak khawatir lagi. Jadi datang kepada Tuhan, percaya Tuhan, renungkan Dia, renungkan pekerjaannya. Amin. Saudara-saudara, apapun keadaan situasimu yang membuat engkau khawatir ya, dan orang mungkin menghakimimu, bukannya mendorong, bukannya menolong, tetapi justru mengolok-olok, tidak peduli orang-orang yang saudara harapkan menolong, mereka tidak peduli, mereka justru
mengambil jarak denganmu. Keadaan apapun seperti itu, selalu ada solusi dalam Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan mengerti keadaan saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hari-hari mereka. Karena mungkin mereka sedang alami kesulitan dalam usaha mereka, pekerjaan mereka, bahkan ada yang baru saja kena PHK. Ini bukan situasi yang mudah untuk dijalani. Tetapi kami sangat percaya Engkau adalah gembala yang baik, yang menyediakan makanan di hadapan lawan-lawan kami. Lawan yang berupa masalah, tantangan, situasi sulit apapun. Itu tidak pernah untuk membuat hati Tuhan mengabaikan kami. Tuhan tetap menyediakan apa yang kami butuhkan, supaya kami bisa menjalani hidup kami dengan baik. Bahkan luka-luka hati kami karena kami dipermalukan, kami dihakimi, kami ditinggalkan orang-orang yang kami kasih, orang-orang yang sebenarnya bisa menolong kami. Tetapi kami bersyukur karena Engkau adalah gembala yang menyembuhkan hati kami. Sehingga kami tidak perlu menjadi khawatir berkepanjangan. Ada sukacita yang Tuhan sediakan di balik setiap masalah dan situasi sulit yang kami hadapi saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan mungkin akibat kena PHK atau situasi sulit, sehingga ada keluarga yang tidak bisa membawa anggota keluarganya yang sakit ke rumah sakit. Bapa di surga, kiranya Tuhan juga melawat mereka. Tuhan menolong, memberkati mereka, buka jalan keluar. Bahkan kami meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kesembuhan kepada mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kondisi ekonomi bangsa dan negara kami. Ada banyak PHK yang dialami oleh saudara-saudara sebangsa kami di 2 tahun terakhir Bapak. Ada banyak yang sampai saat ini mereka masih mengalami kesulitan untuk menata ekonominya. Bapak, Tuhan berkati mereka, Tuhan tunjukkan dan tuntun supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang tepat, yang baik bagi mereka, di mana berkat Tuhan mengalir. Bahkan Tuhan berikan kreativitas yang membuat mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Mereka bisa bekerja sendiri dengan cara-cara yang kreatif. Tuhan juga berkati pergumulan bangsa ini, para pemimpin bangsa kami, supaya bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup bagi orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Sehingga makin hari, tahun demi tahun, bangsa kami semakin sejahtera, semakin tercukupi kebutuhannya, semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God lovers yang dikasihi oleh Tuhan, jika saat ini saudara sedang khawatir karena pekerjaan, karena masa depan, karena hal-hal yang terkait dengan ekonomi atau kesehatan atau apapun, saudara secara psikis mengalami kelelahan, keletihan, ada beban berat, percaya, datanglah kepada Tuhan Yesus, gembala yang baik. Dia akan menyembuhkan, Dia akan memulihkan kehidupanmu. Dan jangan ragu untuk menghubungin kami. Di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungin. Tim kami akan berdoa untuk saudara-saudara semua. Atau kalau saudara ingin memberikan komentar atau masukan atau sharing atau pertanyaan, saudara juga boleh menuliskannya di ruang komentar di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Saya akhiri Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkau ya Tuhan yang memberikan aku diam dengan aman. Sampai jumpa lagi besok malam di program dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku.
harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.